Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besar harapan kita, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan insya Allah tidak kurang suatu apapun. Baiklah, perkuliahan kita pada hari ini yang akan saya jelaskan mengenai tanaman obat tradisional. Di mana pengertian tanaman obat tradisional, di mana tanaman obat ini yang kita kenal dengan tanaman herbal atau bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan yang berasal dari tumbuhan atau bahan mineral, kesediaan seharian atau campuran dari bahan-bahan tersebut yang mana secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Ini kita garis bawahi, yaitu berdasarkan pengalaman, di mana obat tradisional yang kita gunakan pada saat ini merupakan hasil daripada pengalaman-pengalaman yang kita dapatkan dari turun-temurun atau kita kenal dengan nenek moyang. Di mana nenek moyang kita atau pengalaman-pengalaman orang lain menggunakan obat tradisional ini dengan memanfaatkan potensi lokal, memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar yang memiliki khasiat atau memiliki fungsi. Ya, nah hal ini merupakan kearifan lokal yang sangat kita harus lestarikan dan sangat kita pertahankan, ya. Karena kita ketahui dengan maraknya obat-obat kimia atau obat-obat instan, ya, yang memiliki efek samping yang berbahaya atau negatif karena mengandung zat-zat kimia. Yang kedua, membutuhkan atau memiliki harga yang lebih mahal, ya. Sehingga sulit sekali bagi yang masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi yang menengah ke bawah untuk memenuhi kebutuhan obat-obat tersebut. Jadi untuk melestarikan kearifan lokal atau pengalaman-pengalaman yang dari turun-temurun dari nenek moyang kita dalam penggunaan obat tradisional ini sangat sekali untuk dipertahankan. Ada juga pengertian obat tradisional merupakan obat tradisional ini berasal dari jenis-jenis tanaman yang memiliki fungsi dan khasiat sebagai obat yang digunakan untuk menyembuhkan atau mencegah berbagai penyakit. Berkhasiat obat sendiri mempunyai zat aktif yang bisa mengobati penyakit. Jadi dia dikatakan berkhasiat, obat tersebut memiliki kandungan fitokimia di mana zat aktifnya dapat menyembuhkan penyakit, ya, mengobati penyakit tertentu atau jika tidak memiliki kandungan zat tertentu yang memiliki kandungan efek resultan atau sinergik dari berbagai zat yang mempunyai efek pengobatan. Terutama sekarang, ya, kita sedang menghadapi masalah sangat sulit sekali dengan adanya COVID-19, maka obat-obat tradisional ini sangat diperlukan, ya, karena secara kimia, secara medis, ya, obat untuk mencegah atau obat untuk mengobati yang mengalami serangan daripada COVID-19 ini belum diketemukan secara pasti. Nah, ini kita kembalikan kepada obat-obat tradisional karena kita ketahui bahwa mikroba atau virus corona ini merupakan bagian daripada mikroba, di mana mikroba ini dapat dihambat perkembangannya melalui kandungan zat-zat mengandung seperti zat fitokimia yang ada dalam tumbuhan. Seperti kita ketahui adanya zat flavonoid, ya, kemudian ada saponin, kurkuma. Nah, zat-zat ini yang merupakan memiliki daya efektivitas untuk penghambatan daripada mikroba. Jadi sekarang ini kita perlu sekali baik itu mencegah maupun mengobati, ya, terutama tanaman-tanaman yang memiliki khasiat yang mengandung daya hambat terhadap mikroba. Contohnya itu tadi bisa jahe, bisa serai, bisa lengkuas ataupun bisa kunyit, ya. Nah, ini memiliki zat fitokimia yang dapat memiliki daya hambat yang sangat efektif terhadap pertumbuhan mikroba. Kemudian kita kenal juga tanaman obat keluarga. Ini tanaman obat keluarga ini di mana tanaman obat yang ditanam, ya, di perkarangan oleh seorang keluarga, gitu loh. Dalam arti tanaman obat keluarga ini tanaman yang digunai bisa langsung oleh keluarga tersebut atau tanaman yang diusahakan oleh keluarga, di mana dengan memanfaatkan perkarangan.
Jadi tumbuhan obat atau tumbuhan yang mengandung zat aktif tertentu atau zat fitokimia tadi bermanfaat dalam pengobatan herbal untuk mengobati atau mencegah dari suatu penyakit dengan cara meramu atau meracik berdasarkan pengalaman masyarakat secara turun-temurun yang kita kenal dengan jamu. Ada jamu namanya beras kencur, ada jamu sari asem ya. Ada jamu-jamu untuk mencekok supaya anak memiliki nafsu makan, yaitu dengan dibuat dari bahan-bahan seperti kunyit karena mengandung kurkuma. Di mana tanaman dikatakan dia sebagai tanaman obat ini memiliki kekhasan ya. Dia dikatakan merupakan tanaman obat karena memiliki karakteristik atau ciri-ciri khas. Yang pertama, memiliki zat aktif penyembuh suatu penyakit. Ada zat aktifnya, ada zat fitokimianya yang terkandung di dalam tumbuhan tersebut ya, seperti tanaman serai ya, atau tanaman kunyit mengandung kurkuma, tanaman serai mengandungi flavonoid atau saponin ya. Kemudian bersifat turun-temurun. Bersifat turun-temurun ini berarti digunakan secara turun-temurun berdasarkan pengalaman-pengalaman. Yang ketiga, dia efek samping tumbuhan atau efek samping dari tumbuhan ini yaitu bisa diminimalisir ya, dimana kebenaran bahan itu ya, bagaimana kita meyakinkan bahwa ini bahan ini benar-benar mengandung senyawa apa gitu. Kedua, ketepatan dosis. Ini ketepatan dosis ini penting sekali. Jangan kita berpikir ini tanaman obat ini tidak memiliki efek samping. Iya, kita semaunya menentukan dosis yang kita gunakan lebih banyak, tapi dia tetap memenuhi aturan-aturan yaitu ketepatan dosis karena tetap memiliki efek samping ya. Efek samping menyebabkan sesuatu ya. Contohnya, ini kalau kita menggunakan minuman atau racikan jamu yang bahan bakunya adalah kunyit, itu biasa digunakan untuk remaja-remaja atau ibu-ibu yang masih produktif ya, masih tingkat menstruasinya masih teratur. Nah, ini penting sekali. Pertama, untuk menahan rasa sakit, yang kedua untuk melancarkan ya proses peluruhan dinding rahim. Nah, ini harus ada ketepatan dosis. Kemudian apabila ini kita salah ya dosisnya, maka itu akan berefek karena kita ketahui bahwa kunyit itu memiliki getah ya. Nah, ini apabila kita mengkonsumsinya dalam kondisi banyak, dia ada efeknya yang lebih keras ya, akan meluluhkan dinding rahim tadi. Nah, apabila kita kebanyakan menggunakan, ini sangat dilarang sekali untuk ibu-ibu muda yang memiliki hamil muda. Ini dilarang sekali mengkonsumsi minuman jamu yang mengandung bahan dasar sebagai kunyit. Kemudian ketepatan waktu penggunaan. Ini ketepatan waktu penggunaan ini maksudnya dalam penggunaannya ini untuk apa gitu loh. Ini waktu digunakan apabila kita dalam kondisi sakit, apabila kita dalam kondisi menstruasi, apabila kita dalam kondisi perlu kebugaran. Nah, itu jadi ketepatan waktu penggunaan. Jadi tumbuhan ini atau obat-obat ini ditentukan yang digunakan, waktu yang kita gunakan yang tepat seperti apa. Kemudian ketepatan cara penggunaan itu tadi. Cara penggunaan seperti apa ya? Nih, cara penggunaan. Nah, cara penggunaan seperti apa? Bisa ditumbuk ya. Bisa ketepatan cara penggunaan, dimasak dulu, ditumbuk, nggak bisa dimakan langsung atau diolah dulu. Kemudian ketepatan telah informasi. Ini ketepatan telah informasi kita harus tahu dulu ya, informasinya tanaman ini atau tumbuhan obat ini digunakan untuk apa gitu loh ya, sebagai menyembuhkan penyakit apa, atau sebagai meningkatkan stamina seperti apa, atau untuk menyembuhkan penyakit apa. Nah, ini ketepatan telah informasi, jangan salah. Nanti terjadinya kontraindikasi. Kita ingin mengobat suatu penyakit malah datangnya penyakit lain. Ini contoh tadi. Kita pengen nih supaya kita sehat, bugar, ya kita minumlah jamu yang banyak mengandung kunyit. Sedangkan kita dalam kondisi hamil. Nah, ini berbahaya sekali. Karena apa? Kandungan kunyit itu dapat mengikiskan dinding rahim, mempercepat atau menuntaskan proses menstruasi.
Ya. Kemudian tanpa penyalahgunaan. Nah, ini tanpa penyalahgunaan, jangan salah. Seperti tanaman-tanaman obat ya. Ada beberapa tanaman obat seperti ganja di daerah-daerah tertentu seperti Aceh itu bisa digunakan sebagai obat dan juga sebagai masakan ya. Jangan disalahgunakan ini karena dia mengandung suatu zat, suatu efek yang membuat menjadi tenang. Kalau kita sedang gelisah menjadi tenang atau menyedapkan masakan. Nah, ini selalu disalahgunakan ya untuk hal-hal yang negatif. Kemudian ketepatan pemilihan obat yang indikasi tertentu. Nah, ini tadi ketepatan memilih, jangan sampai kita memakan obat ini berefek kepada penyakit yang lain. Jadi kita harus tahu dulu ya di tubuh kita ada serangan penyakit lain atau tidak, atau ada alergi penyakit lain atau tidak. Ini harus kita tentukan juga ya. Karena ketepatan pemilihan obat untuk indikasi tertentu yang kita khawatirkan, ada beberapa obat ini digunakan sebagai obat, misalnya ini penyakit hati atau leper. Tetapi ini terindikasi apabila kita menggunakannya di luar dosis dapat menyebabkan diabetes. Nah, terutama yang memiliki penyakit diabetes dan penyakit hati atau lever ini hati-hati. Karena apa? Obat lever itu tidak boleh dikonsumsi di luar aturan ya untuk yang memiliki penyakit diabetes. Begitu juga obat diabetes. Obat lever itu membutuhkan gula, sedangkan obat diabetes harus membatasi penggunaan gula. Jadi walaupun tanaman obat ini memiliki efek samping yang sangat rendah, tapi dia tetap memiliki efek samping karena dia mengandungi suatu zat atau kandungan fitokimia yang dapat menyebabkan efek samping tersebut. Di mana kita memiliki obat-obat tradisional atau obat herbal ini, tapi bisa ya antara obat tradisional dengan obat herbal. Kalau obat herbal ini sudah di packing kemudian sudah dikeringkan, tapi menggunakan tumbuhan-tumbuhan, itu obat herbal. Tapi ada juga obat tradisional, bisa dia tidak dikeringkan sebagai obat herbal atau bisa langsung dikonsumsi atau langsung dikelola. Itu ada perbedaannya ya. Jadi di sini kelebihan obat herbal atau obat tradisional dalam menyembuhkan penyakit: satu, tidak menimbulkan efek samping. Ini dalam arti tidak menimbulkan efek samping ini biasanya bukan tidak menimbulkan efek samping, tapi efek samping yang ada kita konsumsi obat ini dalam kondisi yang sangat rendah ya, karena dia pure zat kimianya hanya ada di dalam daripada tumbuhan tersebut, tidak ditambah formula-formula lain ya, seperti itu. Di mana obat herbal benar-benar merupakan produk alami yang tersedia di alam. Jadi di mana obat herbal ini obat yang digunakan yang berasal langsung dari alam. Pengolahan obat ini pun dilakukan secara alami. Ya, kita bisa dibuat jamu, ditumbuk, direbus, digilas atau diambil sarinya, seperti itu. Bahkan tradisional tanpa mencampurkan bahan kimia atau bahan sintetis. Nah, ini dia dikatakan bahwa tidak memiliki efek samping atau memiliki efek samping yang rendah. Ini bisa tanda tanya ya. Memiliki efek samping yang rendah karena dia langsung digunakan di alam, kemudian tidak dicampur dengan zat-zat kimia atau zat sintetik yang lain, sehingga obat ini akan lebih bertahan lama gitu loh ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini oleh karena itulah dapat dipastikan bahwa obat herbal sama sekali tidak memiliki efek samping sehingga sangat aman digunakan. Aman digunakan, memiliki efek samping yang rendah, bukan tidak memiliki efek samping ya. Ini timbulnya efek samping yang negatif ini apabila kita gunakan tidak tepat waktunya, apabila kita gunakan tidak sesuai dengan dosisnya, apabila kita gunakan tidak sesuai dengan informasi yang kita dapat, atau apabila yang kita gunakan yaitu kita tidak memilih adakah kontraindikasi dengan penyakit yang kita derita sebelumnya. Kemudian bebas racun. Dari pertama ya memiliki efek samping yang sangat rendah, yang kedua bebas racun. Di mana obat-obat kimia atau obat-obat yang farmasi yang merupakan yang kita bisa kenal itu racun karena apabila kita sering sekali mengkonsumsinya, efeknya itu bisa merusak pada ginjal. Sehingga tidak boleh dikonsumsi secara sembarangan, karena harus dengan resep dokter.
harus sesuai dengan dosis ya. Namun ada yang berbeda dari obat herbal, yaitu bebas racun. Nah, maksudnya itu bebas racun karena kandungan fitokimia di dalamnya untuk mengobatkan penyakit. Dengan demikian, obat herbal atau obat tradisional sangat aman dikonsumsi oleh siapapun. Oleh siapapun ini baik orang dewasa, baik anak-anak, baik orang tua, dan baik orang yang memiliki riwayat penyakit lain. Tetapi harus tetap ya diawasi dalam mengkonsumsinya. Bahkan obat-obat herbal atau obat tradisional dapat dijadikan sebagai peluru racun di dalam tubuh atau mendetoksifikasi. Bisa jadi itu tadi kayak kunyit ya, kayak apa tanah jahe, apalagi yang bisa mendetoksi racun. Karena apa? Ada beberapa zat di dalam tanaman obat tersebut yang dapat menghambat atau mengikat zat racun dan menghambat daripada perkembangan mikroba. Kemudian dapat menghilangkan akar penyakit. Nah, kita ketahui ya, pada umumnya obat-obat kimia hanya bekerja untuk menyembuhkan gejala penyakit. Obat-obat kimia ini lebih cenderung untuk menyembuhkan ya gejala penyakit. Namun tidak demikian dengan obat-obat herbal atau obat-obat tradisional. Selain menyembuhkan gejala penyakit, obat-obat herbal ini juga bekerja hingga menghilangkan akar penyakit. Maksudnya itu menghilangkan secara tuntas penyakit. Ya, kalau ini penyakit sudah tumbuh diobatin, kalau ini dari dalam ya, dari dalam sehingga akar penyakit ya, induk dari penyakit itu bisa diatasi. Cara kerja yang berbeda ini menyebabkan efek obat herbal bersifat menyeluruh atau holistik ya. Akhirnya pengobatan tidak hanya terfokus pada penghilangan penyakit, tetapi juga pada peningkatan sistem kekebalan tubuh sebagai cara untuk melawan penyakit. Ini dia dikatakan sebagai obat tradisional ya, efek samping tadi ya kita ketahui. Kemudian ini juga mengandung khasiat, memiliki kemampuan ya untuk menyembuhkan, memiliki fungsi dan kemampuan untuk menyembuhkan, mencegah penyakit. Misalnya jintan hitam atau yang lebih kita kenal dengan sebutan habatus sauda, yang dapat menyembuhkan asam urat, migrain, diabetes, hepatitis, bahkan kanker. Contoh lain itu seperti bawang putih. Bawang putih ini antivirus ya, yang mampu menguatkan jantung dan menurunkan kolesterol. Ini terutama pada saat sulit sekarang ini ya, kita dilanda dengan wabah ya atau pandemi yang kita kenal dengan COVID-19. Ini kita ketahui ya, penyakit ini banyak penyebarannya sangat luas sekali. Kemudian obatnya belum kita ketahui gitu loh, apa obat spesifik untuk melawan daripada virus corona ini, kecuali dengan pemberian sementara ini vaksinasi. Nah, kita ketahui ya, bawang putih itu adalah suatu bahan yang di dalamnya mengandung zat-zat ya seperti flavonoid ya, saponin ya. Nah, ini semua sebagai memiliki efektivitas daya hambat untuk virus. Sehingga ini dapat mengonsumsi bawang putih dapat menghambat perkembangan virus. Mengkonsumsi bawang putih dapat mencegah perkembangan virus. Jadi virus yang sudah menyerang itu bisa dibunuh, dan virus yang akan datang bisa dihalau itu dengan menggunakan bawang putih. Karena belum kita ketahui obatnya secara spesifik untuk COVID ya, untuk COVID-19 belum kita ketahui obat secara spesifik, tapi kita ketahui COVID ini adalah suatu penyakit yang disebarkan oleh virus. Sedangkan kita ketahui bawang putih merupakan antivirus. Jadi kita bisa menelaah bahwa virus ini bisa dicegah atau dibunuh atau dihambat perkembangannya dengan menggunakan bawang putih atau mengkonsumsi bawang putih. Jadi itu khasiatnya ya. Sekarang manfaat daripada tanaman obat.
Ya, manfaat itu menjaga kesehatan. Menjaga kesehatan ini lebih cenderung pencegahan ya. Jangan sampai kita sakit dengan meminum jamu-jamuan, bakteri, virus yang akan masuk ke dalam tubuh kita segera dihalau. Itu namanya pencegahan. Ya. Di mana fakta keampuhan obat kuno dalam menunjang kesehatan telah terbukti secara empirik, telah terbukti secara ilmiah dapat dibuktikan, di mana penggunaannya pun terdiri dari berbagai lapisan, mulai dari anak-anak, mulai dari remaja, orang tua atau dewasa, dan orang lanjut usia. Jadi ini penggunaannya ini segala usia, dan secara empirik berarti ini sudah melalui riset bahwa tanaman obat tradisional bisa mencegah penyakit atau menjaga kesehatan ya. Kemudian memperbaiki status gizi komunitas. Nah, banyak tumbuhan apotik hidup dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan meningkatkan gizi seperti kacang. Kita ketahui kacang ya. Kacang, sawo, belimbing bulu, sayur-sayuran, buah-buah sehingga kebutuhan vitamin akan terpenuhi. Jadi di sini status gizi komunitas. Jadi memperbaiki, meningkatkan gizi. Ya, itu tadi mengkonsumsi vitamin. Di mana vitamin ini berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan gitu ya. Untuk memenuhi kebutuhan gizi melengkapi ya. Yang ketiga, menghijaukan lingkungan, meningkatkan pemanfaatan apotik hidup. Salah satu cara menghijaukan lingkungan tempat tinggal. Jadi maksud di sini menghijaukan lingkungan ini bagaimana kita memanfaatkan lingkungan. Memanfaatkan perkarangan rumah untuk menanam obat. Maksud apotik hidup ini menanamkan obat-obat di mana menanamkan obat-obat yang dapat kita gunakan apabila ya baik kita sendiri, keluarga atau tetangga yang memiliki suatu penyakit atau untuk menyembuhkan penyakit ya. Gitu. Ini tahap awal ya, tapi kalau sudah parah itu bisa konsultasi ke dokter ya. Yang keempat ini dapat meningkatkan pendapatan komunitas. Nah, yang namanya pendapatan pasti berupa penghasilan. Penjualan hasil tumbuhan ya. Ini dapat menambah penghasilan keluarga. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa tumbuhan perkarangan rumah selain dapat digunakan untuk meningkatkan gizi keluarga, juga dapat melestarikan lingkungan dan meningkatkan pendapatan komunitas. Jadi obat tradisional ini banyak sekali manfaatnya. Pertama, untuk menjaga kesehatan. Yang kedua, untuk meningkatkan gizi. Yang ketiga, untuk memanfaatkan perkarangan dengan menanam obat hidup atau yang kita kenal dengan tanaman togah tadi, tanaman obat tradisional. Yang terakhir, dapat meningkatkan komunitas, dapat meningkatkan perekonomian komunitas atau meningkatkan pendapatan keluarga. Itu tadi. Pertama, kita bisa menjual produknya ya. Produk yang dihasilkan tadi berupa tanaman obat. Bisa kita jual produknya langsung. Yang kedua, bisa kita olah. Diolah bisa jadi obat ya. Jadi obat, bisa jadi jamu atau minuman. Sehat. Seperti itu. Bisa juga tanaman obat ini, ada beberapa tanaman memiliki zat warna seperti kunyit. Nah, ini bisa juga digunakan ya untuk menghasilkan sebuah warna dalam olahan makanan. Nah, ini tadi manfaat tumbuhan obat tadi mencegah penyakit, bisa mengobati penyakit yang ringan ataupun penyakit yang parah ya. Itu seperti kanker gitu loh ya. Kanker. Kemudian menjadi salah satu ciri khas suatu jenis tertentu. Ini tadi ciri khas jenis tertentu, ada suatu tanaman. Tanaman itu terkhusus untuk mengobat itu. Contohnya kita ketahui bahwa sirsak. Nah, daun sirsak. Nah, daun sirsak ini ya. Daun sirsak ini, di mana daun ini dari hasil riset atau penelitian ya, memiliki kemampuan ya berapa puluh kali ya untuk mengobatkan kanker, terutama obat-obat yang
seperti apa di kemo, obat-obat kemo itu, ini dia kemampuan daun sirsak ini melebihi daripada obat kemo untuk kanker. Tuh, banyak sekali manfaatnya ya. Jadi memiliki kekhasan tertentu. Kemudian manggis. Nah, kulit manggis juga penting sekali ya, terutama untuk mengobat diabetes ya. Menjadi suatu tanaman yang berpotensi menghasilkan rupiah. Ini tadi yang sudah saya ceritakan sebelumnya, memiliki nilai ekonomi sehingga dapat menghasilkan atau meningkatkan pendapatan keluarga. Di mana tanaman obat-obat tradisional ini pengelolaannya bermacam-macam tergantung suatu kebutuhan ya. Ada pengelolaan secara direbus, contohnya daun sirsak tadi ya. Ada ditumbuk, biasanya untuk ditumbuk ini dia untuk mengoreng bagian luar untuk pengobatan kulit luar ya, kulit, atau tidak untuk dikonsumsi, atau bisa juga untuk meluka. Nah, bisa juga ya untuk luka, contohnya banyak sekali ya, bisa daun jarak. Daun jarak bisa ya, dihancur-hancur bisa, getah daun jarak bisa diperas, berarti diambil sarinya. Nah, diambil sarinya banyak ya, bisa kunyit, jahe ya, bisa macam-macam. Kemudian ada yang direndam. Nah, direndam ini biasanya digunakan untuk sebagai mandian. Nah, sebagai mandian ya, atau rendaman ya, atau juga untuk menurunkan panas dengan cara ditempel, kemudian dibakar. Ada yang dibakar ya, ada dibakar untuk mengeluarkan, dengan dibakar mengeluarkan sarinya ya, sarinya atau ekstraknya, patinya gitu loh, bisa juga. Kemudian ada yang digosok. Digosok ini seperti daun ketapeng ya. Ya, ada daun ketapang tuh seperti misalnya untuk obat koreng bisa ya, koreng, atau luka juga bisa. Kalau luka ini lebih cenderung ditumbuk ya, tapi kalau digosok ini, tepeng ini untuk menghilangkan panu, obat-obat untuk menghilangkan panu ya. Ada digoreng. Kalau digoreng ini biasanya untuk dikonsumsi ya, diperas, digoreng, biasanya ini untuk dikonsumsi ya. Diperas, digoreng untuk dikonsumsi, dilumurkan juga. Kedua, tanpa pengolahan ini langsung bisa dikonsumsi, dilalap bisa ya, tanpa pengelolaan, langsung ditempel. Nah, contohnya daun jarak, tempel ya, daun jarak. Daun jarak ini bisa aja dilayurkan sebentar atau dibakar, langsung ditempel di dahi untuk anak-anak yang memiliki panas atau demam, itu bisa. Jadi pengelolaan tumbuhan obat ini kita harus tahu bagaimana cara mengelolanya, kegunaannya seperti apa, dosisnya seperti apa, itu yang paling penting ya. Nah, pengolahan dengan cara direbus. Nah, ada juga pengolahan dengan cara direbus, biasanya ini digunakan untuk dikonsumsi, bisa. Tumbuhan obat diolah dengan cara direbus supaya zat aktif dalam tubuh keluar dan berpindah ke dalam air, karena kita akan menggunakan airnya. Di mana alat yang aman untuk merebus adalah wadah dari bahan anti karat, tanah liat, kaca, atau email, supaya saat merebus wadah tersebut tidak mengeluarkan kontaminan yang dapat mencemari ramuan yang sedang dibuat, seperti bahan tersebut dari besi aluminium. Jadi kita dalam penggunaan dalam merebus itu perlu hati-hati juga alat yang kita gunakan. Jangan yang dari besi dan aluminium. Bisa kita gunakan yang stainless bisa. Kemudian tanah liat bisa, dari kaca bisa. Tapi jangan menggunakan aluminium dan besi karena dia mengandung zat di mana zat ini apabila dalam suhu yang tinggi akan terurai. Nah, kalau dia terurai
akan masuk ke dalam air yang bercampur dengan zat aktif lain. Nah, sehingga akan menghasilkan reaksi. Nah, reaksi inilah yang memiliki efek negatif yang dapat menyebabkan keracunan. Pengelolaan dengan cara dibakar, dimana dengan cara dibakar biasanya pada bagian umbi atau bisa juga diasapkan di atas api, dilayur bahasa kita nih ya, dilayurkan, dilembutkan. Pada saat dia layur dia kadang mengeluarkan minyak ya. Setelah dibakar atau diasapkan lalu di umbi tersebut dikunyah. Nah, ini yang dibakar bisa langsung digunakan. Sedangkan pengolahan dengan cara ditumbuk, dihaluskan bisa dengan menumbuh sampai halus lalu ditambahkan air secukupnya. Kemudian air itu bisa diminum ya atau di jus kalau zaman sekarang ya, juga bisa dioleskan ya, dioleskan kepada bagian yang sakit atau bagian yang membutuhkan perhatian atau penyembuhan khusus. Beberapa riset ramuan ada yang ditambahkan dengan bahan tumbuhan obat lainnya. Jadi tidak hanya satu bahan, dia harus bisa juga bermacam-macam campuran. Jahe, serai, misalnya dikasih gula merah, dikasih asam jawa, ya, direbus, nah kemudian diminum. Itu untuk meningkatkan stamina. Mengolah dengan cara diperas. Nah, seperti kamu memeras santan, berarti mengambil sarinya. Di mana pengolahan dengan cara diperas dapat digunakan pada bagian daun atau pada rimpang yang sudah diparut terlebih dahulu. Lalu saripati air yang terdapat dalam tumbuhan tersebut diambil untuk dijadikan obat. Kemudian ada tumbuhan yang ditempel, yang dihaluskan terlebih dahulu sebagai ramuan, kemudian baru ditempelkan pada bagian-bagian sakit, menghilangkan rasa sakit. Misalnya kita keseleo ya, bisa itu keseleo, kita ambil batang serai, kemudian kita ambil batang lengkuas, kita kasih asam jawa, kemudian kita panggang, kita panaskan dalam kondisi panas-panas tapi jangan terlalu panas, ditempelkan kepada bagian yang keseleo tadi. Nah, itu penting sekali ya. Mengelola dengan cara dikeringkan, ini biasanya dikeringkannya untuk diseduh ya. Kemudian dikeringkan ini supaya dia tahan lama ya. Karena kita ketahui kalau untuk diseduh, diminum, kita maunya pada saat kita minum tinggal kita masukkan dan kita seduh ya, supaya supaya tidak terlalu repot atau tidak terlalu ribet dalam penggunaannya. Dimana tumbuhan obat yang sudah dikeringkan dapat juga dibuat sebagai kapsul, itu bisa juga langsung dikonsumsi atau diseduh. Bentuk kapsul pada herbal memiliki beberapa kelebihan, yaitu masa simpannya relatif lebih lama. Nah, itu bisa sampai ya, tergantung juga ya, tergantung penyimpanan, tergantung pengeringan. Ini ya kondisinya 3 tahun ini tergantung tingkat pengeringannya, kadar airnya sampai kurang dari 10% ya, atau dia bagaimana proses wadah atau kemasannya ya. Ini termasuk kemasannya juga ya. Ini kadar airnya, ini berhubungan dengan kemasan yang digunakan. Lebih higienis lantaran memiliki peralatan yang modern, lebih murni, di dalam ekstrak tidak terdapat bahan-bahan lain. Kemudian akan lebih aman karena terlindung dari selongsong kapsul. Nah, itu berhubungan dengan pengemasan. Ada selongsong kapsul, dilindungi selongsong kapsul, kemudian baru di dalamnya. Beberapa senyawa aktif yang lebih labil atau yang lebih mudah sekali terurai dapat terlindung dari degradasi di dalam lambung. Sedangkan kekurangan kapsul karena dibutuhkan waktu yang ekstrak untuk menghancurkan selongsongan di dalam sistem pencernaan. Bahan pengisian kapsul adalah simplicia yang sudah dibentuk menjadi serbuk. Jadi ada beberapa keuntungannya itu tadi, kita nggak ribet ya, tidak setiap kita mau butuh buat enggak, dia sudah tersedia. Keuntungannya simple, langsung bisa dikonsumsi, tersedia, lebih higienis, lebih bersih ya. Kemudian ada juga kekurangannya karena dia di dalam selongsong ya, dalam selongsong daripada kapsul tadi. Nah, ini proses untuk langsung diserap oleh usus itu harus melalui proses ya, tidak langsung kita makan. Biasanya obat yang tanpa selongsong atau minum, yang kita minum langsung ke lambung, kemudian langsung usus, langsung masuk ke pembuluh darah ya, langsung ke seluruh darah. Nah, kalau untuk selongsong ini dia butuh proses atau butuh waktu ya, untuk pemecahan kapsul tadi.
Ada juga yang tadi saya katakan tanpa pengolahan, ini langsung bisa dimakan. Contohnya apa? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran ini seperti kita ketahui ya, lalapan, kita kenal dengan lalapan. Nah, kemudian timun, alpukat, sawo muda. Sawo muda ini hati-hati ya minum sawo muda, karena pertama kelat, pahit. Nah, ya, biasanya sawo yang masak ya, tapi ada beberapa sawo yang dikonsumsi dalam kondisi muda uh, untuk menyembuhkan atau memiliki khasiat tertentu untuk suatu penyakit ya. Alpukat, duku, rambutan ya, timun, tomat, nah, dan sayur-sayuran ya digunakan dimakan mentah, sehingga makan bersama nasi seperti jinten dan cempoka. Ini bisa cempoka, timun, jinten bisa kita langsung dalam konsumsi bersamaan dengan kita mengkonsumsi nasi ya. Selain itu juga ada juga yang menggunakan teknik seduh. Lazimnya digunakan untuk simplisia seperti bunga teduh tadi, dikeringkan, diseduh, tidak dimasuk di dalam kapsul. Tadi contohnya bunga apa? Teh, misalnya teh apa, daun yang dijadikan keringan seperti digunakan seperti teh ya. Contohnya juga bisa bunga mawar, itu bisa juga. Kemudian bunga kecombrang itu bisa juga sebagai teh. Kemudian ada pembuatan teh dari kenikir. Nah, itu bisa juga dikeringkan kemudian diseduh untuk dibuat teh ya. Bunga, rimpang, dan daun atau simplicia yang berbentuk serbuk. Kulit yang akan dimanfaatkan akan dikupas dari pohon dan diseduh dengan air panas agar kandungan zat yang terkeluar tadi atau umbi tadi yang dipotong dadu jadikan serbuk terlebih dahulu dan jadi rendam. Setelah itu bisa ditambahkan ya madu atau gula. Ya, itu tergantung. Kalau yang diabetes tidak menggunakan gula, bisa madu ya. Kalau yang tidak, bisa menggunakan madu atau gula sebagai pemanis supaya obat yang kita konsumsi ini enak, kita lebih nyaman gitu mengkonsumsinya, nggak terasa tersiksa atau pahit. Jadi jenis-jenis tanaman herbal dan kandungannya nih bisa kamu lihat ya. Dimana misalkan tanaman jahe, nama ilmiahnya zingeber ya. Kemudian bagian digunakan adalah umbinya atau rimpangnya ya. Mengelolanya bisa direbus, bisa ditumbuk, bisa diparut. Ya, tujuannya apa? Atau manfaatnya, khasiatnya menghangatkan badan, apalagi kita dalam kondisi kedinginan atau kita menggigil ya badan kita, atau dalam kondisi udara yang tidak nyaman atau udara yang ekstrim, udara yang hujan terus seperti sekarang ini, bisa kita banyak-banyak mengkonsumsi jahe. Bisa jahe ini kita bakar, kita masukin ke dalam teh, bisa ya, supaya untuk memberi efek hangatnya. Kencur ini bisa dikonsumsi lain, bisa kita buat pecel, bisa langsung masuk ya. Atau seperti apa? Kunyit, lengkuas, temulawak, ini bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, ini semua biasanya digunakan dalam bentuk jamu ramuan. Kemudian ada alang-alang ya. Imperanta cilindrika ini biasanya alang-alang ini digunakan orang rimpangnya atau akarnya bisa ya untuk melancarkan air seni biasanya. Ya digunakan untuk melancarkan air seni ya. Kemudian mengkudu banyak untuk obat darah tinggi bisa ya. Nah, mengobati penyakit radang usus bisa, susah buang air bisa, batu, amandel bisa semua mengkudu. Tapi ya itu tadi, kalau mengkudu ini dia memiliki aroma yang kurang enak. Nah, ini orang seringnya itu kesulitan dalam pengonsumsian mengkudu ini, padahal kita ketahui di mengkudu ini khasiatnya banyak sekali ya. Untuk darah tinggi bisa ya. Yang kita gunakan adalah buah-buahnya. Bisa dengan cara dia di jus ya, dihaluskan. Kemudian jeruk nipis, nah ini banyak sekali nih karena dia banyak kandungan vitamin C-nya tuh sangat tinggi. Ya banyak lagi digunakan untuk minuman, ini nggak terlalu masalah karena banyak sekali orang menyukai jeruk nipis walaupun nggak sakit, ini penting sekali ya. Jintan, nah ini bisa dimasuk ke dalam sayuran. Pacar Cina ya, saga, siri. Nah, siri ini fungsinya sebagai dia antiseptik ya. Dimana ini bisa kalau kita mimisan bisa langsung digunakan pengelolaannya. Daunnya diperas, diremet-remet, langsung
ditempelkan di hidung. Kemudian bisa mengatasi keputihan. Nah, ini keputihan bisa ya direbus, kemudian airnya untuk dicebokkan, itu bisa juga. Banyak sekali. Kemudian untuk menurunkan panas, dilayur pakai dipanasin dulu, ditempel ke dahi, itu bisa juga. Kemudian ada daun seledri. Daun seledri ini darah tinggi juga bisa, penting sekali. Kemudian ini untuk meningkatkan nutrisi rambut juga penting sekali ya. Ini kemudian daun jambu biji. Nah, daun jambu biji ini penting sekali. Bijinya ini daun jambu biji. Daunnya bisa direbus untuk mencret, mengobati diare atau mencret. Kemudian tadi daun jambu biji ini juga bisa direbus karena dia mengandungi senyawa flavonoid, tanin ya. Seperti itu, senyawa flavonoid seperti tanin. Diare, kemudian anti kanker. Nah, kanker ya. Kanker ini anti kanker juga bisa. Kemudian jambu bijinya itu penting sekali karena kandungan vitamin C untuk buah ya. Buah kandungan vitamin C-nya tinggi sekali ya untuk buah ini. Nah, ini untuk penyakit demam berdarah. Biasanya dikonsumsi untuk penyakit demam berdarah ya. Demam berdarah ya, DBD. Nah, ini apa? Untuk meningkatkan trambiosis, karena pada saat demam berdarah trambosisnya turun ya. Dengan mengkonsumsi buah ini maka terjadi peningkatan demam berdarah ya, karena mengandungi saponin, minyak atsiri ya. Ini lain lagi, ini kumis kucing. Nah, tadi kalau untuk kumis kucing ini bisa digunakan direbus, melancarkan air seni juga ya. Nah, oke, sebenarnya daun pegagan. Nah, ini banyak sekali. Kemudian daun landap, nah, batang kayu manis. Nah, ini selain masakan juga bisa digunakan untuk mengobati penyakit batuk dan sesak napas, lambung. Bisa juga ini, dan kayu manis ini bisa digunakan untuk antibakteri ya. Kalau kita koreng-koreng bisa. Buah ketumbar, anti kembung, alang-alang tadi. Nah, ini ada juga beberapa tanaman obat tradisional yang masih banyak lagi, yaitu obatnya seperti brotowali. Ya, brotowali ini batangnya ini luar biasa ya, kamu pahitnya, pahitnya. Nah, tapi ini khasiatnya banyak sekali. Kalau anak-anak kita sering korengan, suruh minum brotowali. Kemudian nggak nafsu makan, brotowali. Nah, ini penting sekali, banyak sekali ya. Dimana kandungan zat brotowali ini dimanfaatkan sebagai obat herbal berupa batangnya dan daunnya. Beberapa zat yang terkandung dalam brotowali diantaranya alkaloid, damar lunak, pati, glikosida, pikrorestosid, zat pahit, pikrorentin, plamatin, kolumbin, akar, kukolin. Nah, ini kalau kita konsumsi ini, yang jelas nian itu nyamuk itu berkurang ya. Biasanya memiliki khasiat sebagai ini mengobati demam, gatal-gatal. Nah, kalau korengan tadi demam karena penyakit kuning, kencing manis, obat luka, kudis, obat rematik. Nah, macam-macam. Nih, ini cabai Jawa. Nih, banyak ya cabai Jawa ini memiliki kalau kita batuk, ada gangguan pencernaan, bronkitis, lesu, nah gitu. Cakar ayam, ini cakar ayam. Ini bisa juga bronkitis, mengobati kanker paru, radang paru, tonsilis, obat batuk, obat koreng bisa juga perut. Nah, obat-obat ini untuk radang paru berarti dikonsumsi. Kalau obat koreng bisa ditempelkan gitu, seperti itu ya. Adas. Ini alpukat, ini bukan adas, ini alpukat. Alpukat ya. Alpukat. Ini asam Jawa. Asam Jawa ini juga banyak juga gunanya ya. Mencegah rambut rontok bisa, rematik, lebam, bengkuang. Nah, ini kamu sering ngerujak. Nah, ngerujak ini selain dia memiliki vitamin C ya, dia ada juga senyawa vitamin A dan B dan C, juga ada senyawa besi, flavonoid, mengandung protein. Nah, ini penting sekali ya untuk mengobati penyakit biri-biri atau nyeri perut, menghaluskan kulit, meredakan demam. Biasanya ini menghaluskan kulit digunakan sebagai masker bengkuang.
Biasanya para remaja yang menggunakan apa? Masker mengkuang ini yang pertama sekali dia dapat memutihkan, mengobati, menghaluskan kulit dan memutihkan kulit. Kemudian tuh bisa mengobati bakteri-bakteri yang ada di kulit juga bisa. Nah, bangle. Ya, ini bangle, jerangga bangle ya. Bangle ini biasanya dia memiliki minyak asteri atau sinol pinen ini dimana dia memiliki bau yang khas sama seperti serai wangi ya. Serai wangi ini mirip wangi jeruk purut. Nah ya, jeruk purut ini memiliki bau yang sangat khas. Biasanya ini digunakan kalau nenek kita zaman dulu itu, kalau wanita-wanita hamil ini dibuat seperti kalung, karena dia katanya mengusir setan, tapi itu syirik ya. Untuk agama kita terkhusus Islam itu syirik ya. Tapi karena kita ketahui bahwa dia memiliki bau yang harum, bau yang khas ya, kita ketahui bahwa setan itu menyukai hal-hal yang jorok, yang bau, sehingga logikanya apabila dikasih bau-bau yang harum, yang khas, diharapkan setannya akan lari. Tapi itu tidak menjamin. Itu anggapan bahwa kalau yang harum, bersih, terhindar daripada setan. Karena kita ketahui setan suka yang bau amis, bau yang busuk, kotor ya. Itu tempat-tempatnya setan. Jadi dengan harapan, dengan adanya bau-bau khas yang wangi ini, diharapkan setan-setan itu akan lari. Tapi tergantung daripada manusianya ya. Tapi kalau kita percayai bahwa jerangga bangle ini bisa mengusir setan, itu syirik hukumnya. Oke. Bagi kita yang memilih orang-orang berpendidikan ya, orang-orang akademik ya, hal-hal yang secara empiris belum dapat dibuktikan itu jangan terlalu dipercaya ya. Karena aturan agama kita juga, kalau kita mempercayakan hal-hal yang gaib, hal-hal yang syirik, itu dosanya besar sekali ya. Kemudian ada akar wangi. Akar wangi dikenal dengan vetiver. Tanaman sejenis rumput yang berasal dari India. Nah, mirip-mirip serai wangi lah ya. Sesuai namanya, akar dari tanaman menghasilkan aroma yang wangi. Aromanya yang khas yang disukai manusia, namun lain hal dengan hewan-hewan tidak menyukai. Tapi berarti ini dapat mengusir nyamuk atau serangga-serangga. Sehingga akarnya biasanya dikeringkan, diletakkan di lemari pakaian sebagai pengharum, sekaligus mencegah keberadaan serangga perusak. Di mana ini mengandungkan minyak atsiri ya, kemudian asetat fenil, kemudian petiferol dan lain-lain gini. Itu tadi memiliki khasiat mengusir serangga, mengobati rematik, encok, biasanya direndam sebagai mandian, bisa luka gigit ular, meredakan bau mulut. Nah, bisa juga. Oke, demikianlah materi kita pada hari ini. Jika ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kita ketahui dengan pada hari ini kita telah membahas mengenai tanaman obat tradisional. Kita sebagai orang biologi diharapkan ini sangat bermanfaat sekali ya, terutama ya untuk kebutuhan kita sendiri atau keluarga. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan pekarangan. Yang ketiga, ini bisa memberi peluang ekonomi atau penghasilan ya. Jadi bagaimana caranya? Bisa dikelola. Jika ingin meningkatkan pendapatan, hal ini terutama pada masa sekarang pandemi, bisa kamu rancang, bisa kamu ramu sehingga menghasilkan minuman-minuman yang meningkatkan stamina, minuman-minuman yang dapat menyebabkan menyembuhkan, untuk mengusir virus ya. Kemudian bisa juga digunakan sebagai antiseptik. Kita ketahui bahwa sekarang ya bisa kita gunakan ya, seperti tadi ada seperti serai wangi, seperti ini tadi akar wangi, dia mengandungi zat-zat yang dapat sebagai antimikroba. Jadi bisa kita gunakan apa? Sebagai hand sanitizer bisa, sebagai sabun cuci tangan juga bisa, kemudian sebagai karbol ya bisa juga ya, sebagai antiseptik bisa juga. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali potensi alam, kearifan lokal ya,
yang kita miliki di Kota Lubuk Linggau ini dapat termanfaatkan apabila kita dapat dengan cerdas dan dapat memanfaatkan kesempatan yang ada untuk menghasilkan suatu produk baru atau inovasi baru ya, sehingga meningkatkan pengetahuan, meningkatkan pengalaman, dan yang paling utama dapat meningkatkan pendapatan. Demikianlah materi kita pada hari ini, penjelasan dari Ibu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Ibu akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.